Langsung saja kita simak pandangan pertama dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri. بارك الله فيكم. خالد يقول كنا في سفر وصادفتنا الجمعة ونحن في سفرنا فحضرنا صلاة الجمعة ثم أقمنا بعد ذلك وجمعنا وصلينا صلاة العصر. هل فعلهم هذا صحيح؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين علماء الشريعة، ففقهاء الحنابلة يمنعون من ذلك ويرون أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. يقولون الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا استثنينا جمع الظهر مع العصر لورود دليل خاص، ولم يرد دليل في جمع العصر مع الجمعة، فيبقى على الأصل من أنه يجب أداء كل صلاة في وقتها. وفقهاء الشافعية يرون أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في صلاة الجمعة، هل هي صلاة مستقلة أو هي صلاة بدل عن صلاة الظهر؟ والأظهر أنها صلاة مستقلة، ويدل على ذلك جواز أدائها قبل الزوال كما ورد بذلك عدد من النصوص، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عمر وحديث عائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر، فدل هذا على أنها ليست ظهرا مقصورة. ويدل على ذلك أن من صلى الجمعة لا يجوز له أن ينويها ظهرا، ويجب عليه أن ينويها جمعة، فدل هذا على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر. ويدل على هذا أنه لو اجتمعت جمعة مع عيد فإن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن لا تسقط عنه صلاة الظهر، فدل هذا على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر. ومن ثم فالذي يترجح لدي أنه لا يجوز الجمع. أما بالنسبة لإخواني الذين سألوا، إن كانوا قد سألوا فقيها فأفتاهم بمثل ذلك وعملوا بقول ذلك الفقيه فإنه لا حرج عليهم في ما عملوا به إذا وثقوا بمن أفتاهم في هذه المسألة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. Yang kedua, pandangan dari Organisasi Persatuan Islam atau PERSIS. Hukum menjamak sholat asar dengan sholat Jumat, khusus bagi laki-laki ya, karena ibu-ibu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, seiring dengan banyak perbedaan atau ada perbedaan pemahaman di kalangan para ulama terkait dengan boleh tidaknya menjamak sholat asar dengan sholat Jumat. Kemudian apakah ada dalilnya menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Kemudian apakah ada dalilnya sholat asar di waktu duhur? Maka kita perhatikan beberapa keterangan. Yang pertama, Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang tadi saya bacakan di awal. Saya ulangi lagi. Fa'idza qadaitumus shalah, maka apabila kamu sudah melaksanakan salat, fadkurullaha, maka ingatlah kamu kepada Allah qiyaman pada waktu berdiri, wa qu'udan dan pada waktu duduk, wa ala junubikum dan pada waktu berbaring. Fa'idzat ma'nantum, kemudian apabila kamu telah merasa aman, sudah merasa tenang, faqimus shalah, maka lakukanlah salat sebagaimana biasa. Innas salata, sebab sesungguhnya salat, kanat adalah alal mu'minina kitaban mauquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Satu itu landasan dalilnya. Kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Arafata fawajada al-qubbah qad duribat lahu bidamirah fadazala biha hatta idza jaqat syam amara bil qaswa faruhilat lahu fa'ata ba'nal wadi fa khataban nas summa aqama fa shalat dhuhra summa aqama fa shalal asra wa lam yusalli bainahuma syai'an. Dalam hadis yang cukup panjang begini, sesungguhnya beliau Rasulullah berangkat hingga sampai di Arafah, lalu beliau menemukan tenda yang telah dibangun di Namirah, kemudian beliau singgah di Namirah, sehingga ketika tergelincir matahari beliau menyuruh dibawakan qaswa, unta beliau namanya qaswa, lalu unta itu diserahkan kepadanya. Selanjutnya beliau sampai di lembah,
kemudian beliau memberi khutbah, lalu dikumandangkan adzan, selanjutnya iqamah, kemudian salat duhur, kemudian iqamah, salat asar, dan beliau tidak salat apapun di antara kedua salat itu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, An Ibnu Abbas qala jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri bil Madinah bi ghairi safar wala khauf. Qala qultu ya Abul Abbas walima fa'ala dzalika? Qala arada an la yuhrija ahadan min ummatihi. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' duhur, asar tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan ketakutan alias tidak dalam keadaan perang. Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Ibnu Abbas menjawab, beliau tidak ingin memberatkan seseorang dari umatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, An Ibnu Umar qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in salal maghriba salasan wal isya'a rakaataini bi iqamatin wahidatin. Nabi menjama salat antara salat maghrib, salat isya di Muzdalifah. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 2 rakaat dengan 1 kali iqamah. Hadis Muslim, Bukhari, kemudian Ahmad, Ad-Darimi dan lain-lain. Kemudian hadis yang keempat, An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri. Summa nazala fa jama'a bainahuma fa in zagati syamsu qabla an yatahila salat dhuhra summa raqiba, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah apabila berangkat dalam safar sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan duhur hingga waktu asar. Jadi tidak salat duhur di rumah tapi di perjalanan. Lalu dia singgah di satu tempat, kemudian menjama keduanya. Duhur ditarik ke asar, yang disebut dengan jama takhir. Jadi tidak boleh ibu kalau mau safar sebelum duhur dijama di rumah duhur dan asar, nggak boleh. Kalau mau nanti di persinggahan, di perjalanan, itu diperbolehkan. Atau di tempat tujuan, baru kita menjama duhur dan asar. Boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Fa in zagati syamsu, apabila matahari telah tergelincir, qabla an yartahila, sebelum Rasulullah pergi, salat duhra, beliau salat duhur 4 rakaat, tidak dijama dengan asar. Summa raqiba, kemudian baru pergi. Hadis yang kelima dari Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina salataini fis safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awwala waqtil 'asri summa yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menjama' antara 2 salat pada waktu safar, beliau mengakhirkan duhur hingga masuk waktu salat asar, kemudian menjama' keduanya. Hadis Muslim, kemudian Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Kaidah fikih, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu haram dilakukan sebelum ada perintah. Kalau tidak ada perintah bukan ibadah namanya, tapi sok tahu yang namanya ibadah itu harus ada perintah. Jadi asalnya ibadah tidak ada. Kalau tidak ada dalil jangan dilakukan. Kalau ada dalil lakukan. Kaidah yang kedua, al-aslu fil ibadah al-hadar illa binassin. Asal dalam ibadah itu terlarang kecuali ada keterangan. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang sahih, ya. Yang terakhir, la qiyasa fil ibadah, tidak boleh kias dalam ibadah. Nah, dari dasar itu menjama salat asar dan salat Jumat tidak diperbolehkan. Yang kedua, bagi musafir melaksanakan salat asar di waktu duhur diperbolehkan. Bagi orang yang sedang safar melaksanakan salat asar di waktu duhur diperbolehkan. Prakteknya begini. Kalau nanti kita sedang safar hari Jumat, ikutan salat Jumat. Beres salat Jumat kita zikir. Zikir ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam 1 kali. Tasbih, tahmid, takbir 3. Diakhiri dengan tahlil 1 kali. Lalu ibu keluar, bapak keluar dulu, mau makan dulu, mau minum dulu. Setelah makan minum selesai, boleh salat asar. Jadi tidak langsung beres salat Jumat kita berdiri, lalu qomat, tidak boleh. Setelah salat Jumat kita dzikir, boleh makan, boleh minum, ngobrol. Setelah itu baru kita iqomah salat asar 2 rakaat. Itu berlaku bagi laki-laki yang terkena kewajiban salat Jumat. Bagaimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu sedang safar, tidak ada salat Jumat, duhur 2, asar 2. Lakukan di waktu duhur boleh,
di waktu asar boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Duhur dulu 2 rakaat. Beres salam iqomah. Apa iqomah teh? Qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Langsung takbir salat asar 2. Laki-laki di waktu hari Jumat salat Jumat dulu. Setelah salat Jumat dikir, setelah dikir makan dulu, minum dulu, jalan-jalan dulu, baru salat asar 2 rakaat. Begitu prakteknya. Paham? Itu jadi tidak boleh langsung menjama salat Jumat langsung disatukan dengan salat asar gitu. Kemudian terakhir, ini masih berkaitan dengan jamak. Jamak dan qashar itu hubungannya dengan masalah hati. Saya tadi dari rumah Buah Batu ke Munjul. Ya, saya merasa sapar. Kemudian saya makan dulu. Setelah pengajian saya makan. Setelah makan baru sholat. Kebetulan santri saya ikut. Dia orang Bandung juga. Dia waktu mau sholat berjamaah, saya ngomong kan, yang satu orang Ciparai, santri saya, si Ojan namanya, yang satu orang Bandung, si Dapa. Kemudian karena mau sholat, ya saya nanya, Ojan nanti saya mau jama qashar. Ojan merasa sapar tidak? Tidak. Berarti nanti karena saya jadi imam, beres sholat saya salam, Ojan berdiri, nambah lagi. Karena tidak sapar. Yang satu lagi nanya ke saya, Ustadz, hari saya sapar tuh. Terus saya nanya, tanyakan karena hati ngarasa sapar tuh, gitu kan? Dari Bapri, Babakan Priangan ke Munjul. Kalau saya merasa sapar, kamu merasa sapar tidak? Merasa sapar, udah dijama. Beres salam, dia maju, saya sholat lagi 2 rakaat asar. Si Ojan berdiri, sholat sendirian. Sholat menambah sholat duhur. Jadi urusan sapar layak dan tidaknya jama qashar bukan masalah jarak tempuh, tapi urusan hati. Sesuatu yang tidak ditentukan secara bahasa, secara syariat, secara istilah batasannya, maka itu dikembalikan kepada kelayakan dan kebiasaan. Ya, jadi jangan seudon. Kalau ibu tadi melihat saya tidak sholat karena sudah dijama gitu. Terakhir, ibu sedang hajat, banyak tamu yang datang sehingga sholat duhur terlewat, gitu kan? Terlewat. Akhirnya waktu asar masuk. Boleh menjama duhur dan asar di tempat sendiri, tetapi tidak di qashar. Duhur dulu, asar dulu, bebas. Mau duhur dulu, mau asar dulu. Pakai qomat? Pakai qomat dulu ya, qomat. Ada salat sunat? Kan dijama. Jangankan salat sunat, salat wajib aja ketinggalan ya. Nah, tapi tidak boleh dilakukan terus-menerus, berulang-ulang tiap hari gitu. Itu kata dalam riwayat dikatakan barang siapa yang mengakhir-akhir salat, sungguh dia telah mendekati pintu neraka jahanam. Yang ketiga, pandangan dari Ustadz Firanda Andirja. Ya, masalah apakah seorang musafir boleh menjama antara Jumat dengan asar, ini masalah khilafiyah. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Di antara yang tidak membolehkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menjama Jumat dengan selain Jumat tatkala sedang safar. Tatkala sedang safar, dan Rasulullah SAW juga meskipun tidak safar pun tidak pernah menjama antara Jumat dengan selain apa? Selain Jumat. Buktinya tatkala Rasulullah SAW sedang berkhutbah salat Jumat, tiba-tiba datang seorang mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Anas bin Malik, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, ud'u Allah an yughithana. Wahai Rasulullah, musim kemarau Rasulullah, hewan-hewan ternak sudah meninggal, jalan-jalan sudah terputus, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah tatkala itu kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, ya Allah berilah hujan kepada kami. Akhirnya turun hujan. Kata Anas, tidak ada kelihatan awan, tiba-tiba muncul awan berkumpul di atas Masjid Nabawi, kemudian menurunkan hujan yang begitu lebat. Tidak diriwayatkan setelah itu Rasulullah SAW menjama Jumat dengan apa? Asar. Sampai akhirnya minggu depan datang lagi orang, Rasulullah sholat Jumat lagi. Jadi tidak berhenti hujan selama seminggu penuh. Kemudian datanglah orang tersebut minggu kemudian, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, ya Rasulullah, hewan-hewan mati kemudian jalan terputus, doakan agar hujan diberhentikan ya Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lagi supaya hujan apa dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh. Ya. Intinya kata mereka, tidak ada dalil dalam hadis ini Rasulullah SAW, padahal kan di antara sunnah menjamak sholat tatkala sedang hujan. Ya tidak? Namun Rasulullah SAW tidak, itu sholat Jumat waktu itu. Rasulullah beristisqa. Ternyata tidak ada dalil Rasulullah menjamak antara Jumat dengan apa? Dengan asar. Kemudian kata mereka juga, Jumat tidak bisa dikiaskan dengan asar. Tidak dikiaskan dengan duhur. Yang boleh digabungkan dengan asar itu duhur. Dan Jumat tidak bisa dikiaskan dengan duhur. Kenapa? Jumat lain dengan duhur. Duhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Jumat didahului dengan khutbah. Zuhur tidak didahului dengan khutbah. Oleh karena tidak boleh mengkiasi dan tidak ada kias dalam ibadah. Ini pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam bishawab, pendapat ulama lainnya. Sebagian mazhab Syafi'iyah menyatakan boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Kenapa? Karena memang ilahnya adalah kesulitan. Kalau memang ada kesulitan, maka kita mengkiaskannya bukan pada bentuk sholat duhur dengan Jumat, tetapi waktunya. Mengkiaskan dari sisi waktu. Ya, karena kalau sama-sama sulit, kenapa ini tidak boleh jamak, itu boleh jamak? Ya, adapun hadis tentang hujan tersebut tidak disebutkan dalam riwayat Rasulullah tidak menjamak, dan tidak juga disebutkan dalam riwayat Rasulullah menjamak. Buktinya Rasulullah SAW selama seminggu hujan terus, tidak disebutkan juga dalam riwayat selama seminggu tersebut Rasulullah SAW tidak menjamak. Taib, sekarang Rasulullah SAW tidak menjamak pas Jumat dan asarnya. Maghrib dan isanya bagaimana? Kan masih hujan tuh. Hujan kan seminggu tidak berhenti. Maghrib dan isanya bagaimana? Besoknya bagaimana? Tidak dijelaskan apakah dijamak atau tidak dijamak. Oleh karenanya perawi tatkala meriwayatkan hadis ini tidak berbicara tentang jamak. Apakah jamak atau tidak dia tidak sedang bicarakan, tapi dia berbicara tentang orang ini minta hujan. Oleh karena hadis tadi tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh jamak. Yang kedua, sekarang saya buat suatu logika. Gini, sekarang saya jadi imam. Terus hari Jumat, hujan keras. Lagi sholat, Allahu Akbar, belum turun hujan. Tiba-tiba rakaat kedua sudah tasyahud akhir, hujan deras, hujan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana mau jamak? Wah, nggak boleh, kita tadi sholat Jumat. Yang boleh jamak pada zuhur sama asar. Datang orang terlambat. Oh, sudah selesai sholat Jumat ya? Sudah, yaudah kita sholat duhur aja lah. Allahu Akbar. Terus dia jamak karena dia sholat duhur. Enak yang mana ini? Sudah terlambat enak lagi. Paham atau tidak? Dia terlambat, dia boleh jamak. Kita yang dari awal tidak boleh jamak. Apa bedanya ini sama ini? Kenapa dia boleh jamak, saya tidak boleh? Kalau ilahnya adalah masyaqqah, kesulitan, harusnya sama-sama boleh. Oleh karenanya pendapat ulama bishawab yang kuat, seorang kalau sedang sholat Jumat dia boleh menjamak kalau memang dalam keadaan apa? Sulit. Terutama orang musafir. Kalau dikatakan Rasulullah selama safar tidak pernah menjamak Jumat sama asar karena memang Rasulullah tatkala safar tidak pernah sholat Jumat. Paham? Selama safar Rasulullah tidak pernah sholat Jumat. Tapi kita ini yang bersafar di tempat lain, kita sering mendapati Jumat, ikut sholat Jumat bersama orang. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Apakah boleh mengqadha sholat Jumat dengan sholat asar? Mungkin maksud dia bukan mengqadha, menjamak. Menjamak. Menurut mazhab Hambali tak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa tak boleh? Karena sholat Jumat ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Maka tidak bisa menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jadi habis sholat Jumat, udah, nanti asarnya sholat asar. Menurut mazhab Syafi'i, habis sholat Jumat tuh bisa dia sholat asar jamak takdim qasar dengan Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Kalau pengganti mana 2 rakaatnya? 2 rakaatnya itulah dia khutbah Jumat. Raka'atani fiha maqama raka'ataini minaz zuhri. 2 rakaat Jumat itu khutbatani fiha, 2 khutbah di Jumat itu maqama raka'ataini minaz zuhri, menggantikan 2 rakaat zuhur. Apakah pada 2 rakaat zuhur boleh bahasa Indonesia?
2 rakaat zuhur boleh tak bahasa Indonesia? Tak boleh kan? Itulah maka 2 khutbah itu pun tak boleh bahasa Indonesia. Karena dia menggantikan salat zuhur. Itu maka masjid-masjid di Rimau Panjang ini tak ada bahasa Indonesia. Inilah yang paling asli mazhab Syafi'i. Kalau mau sholat paling asli di Rimau Panjang ini lah. Maka saya kalau tidak sedang khutbah Jumat, saya sholat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya cepat. 5 menit selesai. Ya. Saya pakai mazhab yang rukunnya 5 itu tak bercampur dengan bahasa Indonesia di khutbah kedua. Maka di khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di khutbah kedua saya tak ada campur bahasa Indonesia. Karena khutbah itu menggantikan 2 rakaat. Kalau yang digantikan bisa dijamak, maka yang menggantikan juga bisa. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Itu juga dalil qabliyah Jumat. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, zuhur, maka yang menggantikan juga ada qabliyah. Jadi usulnya, dasarnya adalah apakah Jumat itu pengganti zuhur atau Jumat itu ibadah yang tersendiri. Menurut mazhab Hambali, Jumat itu ibadah tersendiri, maka tak bisa dijamak dengan asar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Jumat itu pengganti zuhur. Kalau penggantinya, kalau yang digantikan bisa dijamak dengan asar, maka yang menggantikan juga bisa. Jelas? Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, tak bisa itu sholat Jumat dijamak dengan asar. Berarti dia pakai mazhab bisa, kata dia. Berarti dia pakai mazhab Syafi'i. Kalau mau jawab singkat, mudah aja. Menurut mazhab Syafi'i bisa, Hambali tak bisa. Cuma saya mau menjelaskannya detail ke antum. Artinya nanti waktu antum ditanya orang, kalau bisa jawab detail, jawab detail. Kalau tak bisa jawab pendek macam tadi. Yang pendek itu pun tak ingat, apa boleh buat? Dan yang terakhir dari Ustaz Adi Hidayat. Saat kami sedang dalam perjalanan umrah naik bis, saat bis berhenti untuk sholat Jumat, apakah sholat asar bisa dijamak di sholat Jumat? Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kita sedang bepergian, terjadi di hari Jumat, kemudian misalnya kita ingin menunaikan sholat, maka hukumnya berlaku 2. Pertama, lihat sifat perjalanannya. Kalau perjalanannya tidak mungkin kita mengikuti Jumat, ya dikejar misalnya, cepat langsung berangkat, tidak memaksakan sholat Jumat, langsung zuhur kerjakan, ya tunaikan jamak qasar, lalu sambung dengan asar, selesai masalah. Jelas ya? Tapi kalau masih ada waktu kita, misal saya ingin ikut, masih ada peluangnya mendengarkan Jumat, silakan ikut. Setelah itu tunaikan asarnya. Ya kalau mau ditarik silakan, boleh, itu sah di jamak, sah. Kalau sampai kita sampai tujuan misalnya menduga bahwa waktu sholat asar itu akan lewat atau sulit di perjalanan, itu sah dilakukan, boleh, ya masih boleh. Di sifatnya itu penggabungan boleh dilakukan karena tidak ada sifat baik itu antara Jumat ataupun zuhur, tidak. Yang ada adalah, mohon maaf, keadaan perjalanan kita apakah memungkinkan jamak atau tidak. Ya. Sifat sholat Jumat itu istimewa, tapi keistimewaannya terkait dengan hari. Ya, bukan dengan sifat sholat jamak qasar atau sholat sendiriannya, tidak. Tidak ada kaitan dengan itu. Ya. Jadi kalau antum masih bisa menunaikan, silakan dengarkan. Kalau mau dijamak silakan, kalau tidak juga silakan. Tapi kalau tak mampu untuk Jumatan, selesaikan, ambil zuhur, kemudian langsung jamak dengan qasar. Qasarnya atau jamak dengan qasar.